Nama saya Daniel, saya mahasiswa pasca sarjana di sini. Saya mau bertanya adalah tentang usia produktif dan juga stigma kesehatan mental yang ada di kampus. Terus terang, saya sebagai seorang yang punya tanda kutip punya gangguan mental, diagnosis depresi psikotik. Jadi ada pengalaman masa lalu yang bisa mempengaruhi produktivitas saya dalam bekerja, sehingga kadang-kala ini menjadi kendala, yaitu tentang tekanan tugas. Pertama, ada masalah kayak kemarin UTS, UAS telat ngumpul, bahkan ya kadang bisa berlarut-larut. Nah, ketika ada tugas UTS dan UAS sampai ini, saya kadang-kadang bisa panik atau bisa ada perubahan mood yang ekstrim, sehingga juga kadang berakibat kalau saya bisa tidak ke kampus atau tidak kuliah. Dan berikutnya adalah ketika saya tahu masalah itu, saya menghadapi ketekanan tentang kerja katanya banyak tekanan dari deadline bos, terus deadline macam-macam. Bahkan ada yang bilang kalau kamu nggak memaksa diri kamu nggak dapat apa-apa. Bahkan kayak harus menuruti, harus bisa maksa kayak gitu. Karena kalau ketika situasi begini ada kebingungan mau menempatkan diri ketika stres, atau ketika menempatkan diri terkena masalah ini, sehingga ada kebingungan juga sebagai seorang punya masalah dalam tanda kutip ini seperti apa. Lalu tadi dikatakan mungkin di sesi awal yang tentang inklusif, salah satu inklusifnya berarti kan tentang kesehatan mental. Nah, bagaimana kampus ini bisa ramah kepada kesehatan mental di saat kadang-kadang blueprint sebuah surat bisa dikumpulkan dan yaudah hanya dilihat itu aja. Terima kasih. Boleh tanya, dari tadi kuliah sambil bekerja ya? Saya kuliah aja karena PDP nggak boleh kerja. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya itu belum jawab semua sih menurut saya. Mungkin Prof. Dewi dulu ya, Prof. Dewi nanti bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau mau ditanya ini mungkin pengalaman dari kampus kami ya, dari FKUI. Kampus kami untuk yang hal itu sebenarnya kami sangat toleransi sekali. Ya, Dr. Nasrin dari kebetulan kita dari kampus yang sama, jadi dari Fakultas Kedokteran. Kalau memang kami menemukan kasus-kasus yang memang kita bilang itu ada, kalau yang ini kan kita udah confirm diagnosisnya, ada manic depresi istilahnya begitu, dan saat ini dalam kondisi yang stabil misalnya seperti itu. Nah, biasa sih mahasiswa itu akan artinya apa ya, informasi itu akan diberitahukan kepada pembimbing akademik kepada kita. Terus mungkin untuk ke PJ modul, kita kan istilahnya pakai modul ya, banyak PJ modul. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada perubahan perilaku atau apa, biasanya yang PJ modul itu nanti akan kalau kita ngecek gitu ya, ini mahasiswa bagaimana ya, apa perlu di ini, apa perlu. Jadi mereka akan berusaha persuasi, berusaha membantu, karena kita berusaha mengerti gitu ya. Oh, kamu berarti nggak bisa nih ngerjain tugas yang begitu ditekan-tekan. Oke deh, tapi kamu ngerjainnya harus dengan lebih santai, misalnya harus begini-begini. Jadi kita mencoba bersama-sama berdiskusi kira-kira solusinya seperti apa ya. Itu kalau di Fakultas Kedokteran. Terus terang kami ini kalau soal modul-modul sangat strict dengan jadwal. Jadi ujiannya sering, kemudian kalau mau dibilang juga susahnya susah gitu ya. Jadi sangat stressful, terutama untuk anak-anak mahasiswa yang kita bilang yang S1 itu ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Nah itu sering sekali itu. Jadi berarti peran pembimbing akademik menjadi sangat penting, karena informasi ini harus dikasih tahu. Seandainya pembimbing akademik dan pejabat modul tidak bisa mengatasi, harus naik ke konselor. Biasanya manajer pendidikan itu akan kirim ke konselor. Biasanya itu akan diinikan dengan konselor. Jadi misalnya untuk kasus-kasus tadi adiksi apa segala macam, jadi bukan berarti nggak
game. Adiksi main game misalnya gitu. Main game itu kan suatu adiksi juga. Nggak bisa tanpa main game setiap hari setiap jam gitu. Sampai akhirnya terbengkalai kuliah dan lain sebagainya. Itu kita pikir nggak mungkin terjadi ya sama anak kuliahan. Ternyata terjadi juga gitu. Bahkan untuk pekerja-pekerja juga bisa terjadi. Judi online itu kasus bukan sedikit, cukup banyak. Tapi maksud kami jadi stigma yang namanya dibilang itu kalau di tempat kami sedapat mungkin kita tidak terlalu apa istilahnya pressure apa gitu enggak. Dan itu emang tidak digembar-gembar gitu, oh sih gini-gini enggak perlu. Kalau orang tahu ya just to know aja udah selesai. Dan mencoba untuk mengerti gitu loh istilahnya. Jadi bukan makin membuli gitu enggak, kita mencoba untuk mengerti dan membantu teman yang kalau memang mereka mengalami kesulitan. Adaptasi itu penting kalau menurut saya. Jadi ada anak yang memang nggak bisa belajar sendiri, harus bersama-sama. Itu di anak-anak yang tingkat 1, 2, 3 itu selalu terjadi. Jadi kita selalu bilang, jangan belajar sendiri dong, belajar sama-sama teman, ada tanyaan apa, atau bikin catatan bersama, supaya ada yang namanya ya. Jadi rasa empati dari teman itu udah mulai dilakukan. Jadi mungkin kita nggak boleh simpati ya, kalau kita kan jadinya empati. Jadi kita mencoba bahwa stigma kan nggak enak ya kalau misalnya itu terjadi pada seseorang itu, kamu gini, nggak boleh, gitu. Karena memang itu dilatih. Saya nggak tahu kalau di fakultas saya, kalau di fakultas kami sangat menerapkan hal yang tersebut. Gitu. Jadi yang namanya support dari staff maupun PJ modul itu sangat besar untuk anak-anak yang kami tak kasih tanda kutip bermasalah di akademik maupun ada masalah lain. Termasuk masalah ekonomi ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak masuk, saya nggak punya uang gitu, itu pasti cepat. Kita coba cari gimana dicari beasiswa apa gitu. Karena prinsipnya jangan sampai dia drop out karena nggak punya uang untuk bayar kuliah. Ya, jadi mungkin itu salah satu ini ya pengalaman ya buat dia. Jadi saya nggak tahu, tapi kalau mungkin kalau di tempat-tempat kerja beberapa tempat kerja jadi kayak di BUMN seperti itu, karena mereka mencanangkan kesehatan mental itu adalah perlu untuk semua pekerja. Jadi mereka kalau memang ada yang seperti itu ya mereka kita bilang nggak boleh dong dikucilkan, nggak boleh ini dengan alasan yang pasti ya. Kalau saya bilang tadi kalau ada sesuatu dengan gangguan mental harus dilakukan assessment dulu. Ini bisa kerja lagi enggak? Atau memang nggak bisa kerja? Gitu. Jadi kalau yang BUMN gitu perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai tahu biasanya mereka akan refer dulu tuh ke SPOK gitu. Jadi itu biasa salah satu pekerjaan saya juga, jadi ke host refer dilihat lagi gitu. Biasanya kita kerjasama dengan psikiater karena kita harus ada kolaborasi dengan psikiater ataupun psikolog. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut dari pembimbing akademik itu kayak jadi orang tua si anak nih, nanti masalahnya apa, nanti biasanya tanpa si anak bilang kalau pembimbing akademik dia nanti kok mulai berubah, nanti pembimbing akademik akan melihat kamu kenapa, nanti akan lebih menanyakan masalahnya apa, seperti apa, nanti itu akan seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Dewi, nanti pelan-pelan akan dicari solusinya, ditanyakan juga dengan pembimbing modul, blog ya di sana dengan blognya. Nah, memang apabila nanti dari tahap pembimbing akademik kayaknya masih belum menemukan titik temu ataupun solusi, itu nanti baru akan mulai naik ke bagian konselornya. Jadi memang seperti itu sih yang dilakukan biasanya di dunia. Saya akan kasih ke Bu Endang, betul. Karena tadi saya minta semua Mas Ari juga boleh berkomentar untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Adriana. Kebetulan Daniel pernah jadi mahasiswa saya di Pasca ya Mas Aji. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Prof. Dewi, kurang lebih sebenarnya sama gitu. Apalagi divisit dengan tadi data yang sudah disampaikan oleh Mas Aji, oleh Mbak Lydia ya tadi, atau Mbak Anissa ya tadi tentang apa yang saya rasa fisik juga merupakan salah satu fakultas walaupun bukan latar belakang psikologi atau kedokteran, tapi
cukup ramah dengan masalah kesehatan jiwa mahasiswanya gitu ya. Terbukti tadi dari awal bahwa sebelum masuk kita udah dilihat kalau datanya tadi seperti itu bahwa mungkin fisik hanya salah satu, bahwa kemudian ada suicide ideation yang cukup tinggi gitu sebelum menjadi mahasiswa. Setelah menjadi mahasiswa di beberapa fakultas tingkat bunuh diri juga sekarang cukup meningkat gitu. Itu baru di UI ya, belum di tempat lain. Apa artinya Pak Dekan bahwa di UI stres itu cukup tinggi? belum dilihatnya, mungkin nanti perlu menjadi perhatian Mbak Christine nih untuk di tingkat mahasiswa seperti apa. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya itu terjadi dan rasanya kita cukup harus appreciate Daniel gitu bahwa dengan kondisi yang ada masih tetap terus sekolah dan bisa mendapat beasiswa untuk sekolah di pasca sarjana. Kasih tepuk tangan dulu artinya adalah bahwa dia sadar kan ada orang yang self stigma kemudian akhirnya malah menjadi turun gitu. Nah, dengan tadi apa yang disampaikan bahwa dengan dia mengetahui ya bagaimana kondisinya dan dia mencoba untuk tetap produktif gitu. Tentunya lingkungan baik keluarga maupun lingkungan tadi, lingkungan kampus, pertemanan dan sebagainya menjadi penting. Nah, mungkin tadi sedikit menambahkan mengenai pola asuh yang tadi sempat disebut oleh Dr. Nazli dan juga tadi Daniel juga mengatakan ada kaitannya dengan latar belakang kehidupan keluarga. Yang bisa sampaikan tadi, keluarga itu memang menjadi satu unit pertama gitu untuk membentuk kepribadian seseorang dan bagaimana dia akan resilience atau enggak untuk menghadapi berbagai macam tekanan. Nah, persoalannya sekarang masalahnya bahwa kalau kita bicara mengenai pola asuh bukan hanya parenting aja, tapi sekarang yang sedang emerge ini adalah grandparenting gitu. Nah, ini mungkin banyak ya terjadi bahwa banyak anak-anak justru karena ibu bapaknya bekerja kemudian dititipin ke nenek atau kakek. Nah, pola asuh ini akan berbeda, Dr. Nazli gitu. Itu juga menjadi satu hal yang bisa menjadi kajian kita bersama di kampus, Mbak Christine dan Mas Ray gitu, bahwa anak-anak yang diasuh oleh nenek kakeknya tuh akan sama nggak ya sama yang diasuh oleh orang tua. Penelitiannya baru berkembang di tahun 2020-an, baru kok gitu ya, baru banget berkembang. Dan itu tentunya untuk kita perlu mendapatkan perhatian juga. Anak-anak yang dititipin ke nenek kakek akan jadinya seperti apa ya dengan berbagai tipe cara stylenya seperti itu. Nah, dan tadi saya juga mendengar Mbak Cantik kita juga bicara, saya sepakat tadi ya bahwa untuk semua pendekatan tadi, semua data, metode dan apapun yang dilakukan itu kita memang tetap harus membedakan antara, walau bagaimanapun juga antara masyarakat rural dan masyarakat urban itu jauh berbeda gitu. Pekerja-pekerja kita banyak yang latar belakang budaya, kembali lagi kepada latar belakang budayanya adalah budaya pedesaan dengan berbagai macam nilai dan aturan yang mungkin berbeda dengan masyarakat perkotaan. Jadi saya rasa tugas untuk buat strategi nanti Mbak Christine yang akan di akhir itu banyak banget sampai pusing Mbak Christine untuk sampai ngantuk sebetulnya. Jadi seperti itu kira-kira dan saya cukup apresiasi dengan fisik di bawah Mas Aji, bukan karena saya lulusan fisik juga gitu ya, tapi bahwa langkah-langkah yang dilakukan cukup progresif dan itu kita sebagai dosen, sebagai di bidang akademik ini cukup aware gitu dengan bagaimana sih mahasiswa yang masuk dan apa yang akan kita lakukan selama proses pendidikan, apakah menjadikan mereka menjadi resilience dan lebih produktif atau malah stres-stres yang diberikan oleh para dosen-dosen ini, apalagi kalau tingkat skripsi gitu ya, apakah akan mendorong meningkatnya suicide ideation di kalangan mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Nanti ada yang mau disampaikan? Ya cukup.
sudah didorong ya. Jadi yang sepertinya mewakili Mas Andre jubirnya. Dokter ini satu lagi, kelihatannya psychological first aid itu perlu dikembangkan gitu. Jadi kalau tadi para profesional mungkin ya, tapi untuk di kampus, di antropologi ada unhelp, di mana teman-teman sebaya yang membantu apabila ada, karena kadang-kadang masalah itu yang mengetahui justru teman-temannya dulu gitu loh. Jadi dan semua orang boleh mempelajari psikologi first aid. Kalau ibaratnya itu adalah P3K, kalau di tempat kerja P3K-nya peralatan dokter dan sebagainya, tapi kalau di masyarakat umum P3K untuk masalah kesehatan jiwa itu di psychological first aid. Jadi mungkin itu perlu banyak dikembangkan nanti Mbak Christine dengan edukasi dan pelatihan-pelatihan. Udah ada pakarnya nih dari personal growth. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak